Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mutmaina. Saya dari Prodi Hubungan Internasional kelas A, angkatan tahun 2020, Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan saya mengenai apa keinginan saya yang sesungguhnya, yang sebelumnya juga sudah pernah saya bahas di part 1 dan part 2. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin melakukan self-evaluation di video part kedua saya. Sejujurnya, hingga part 2 ini saya rasa masalah utama saya adalah saya kurang luas dalam menyampaikan materi. Jadi kayak masih terlalu kaku dalam menyampaikan materi, kemudian kurang percaya diri, serta masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi atau materi yang saya sampaikan itu masih belum terlalu padat. Seperti apa yang saya pernah bahas di video sebelumnya, bahwa manusia kan memiliki tingkatan berpikir, mulai dari mythology thinking, kemudian common thinking, logic thinking, scientific thinking, kemudian philosophy thinking, sama yang terakhir itu theology thinking. Jadi di dalam video ini saya berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di video sebelumnya menggunakan tingkatan berpikir scientific thinking. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas mengenai quarter life crisis, di mana ketika seseorang itu memasuki usia 18 hingga 30 tahun. Nah, mereka ini masih bingung untuk menentukan tujuan hidupnya. Jadi mereka masih ragu akan masa depannya. Nah, dalam psikologi, bagaimana sih cara mengatasi quarter life crisis, atau apabila dalam psikologi kita ingin mengetahui apa keinginan kita yang sesungguhnya, kita yang pertama harus berusaha untuk tidak mengikuti standar dalam lingkup sosial. Karena jika kita terus mengikuti standar orang lain, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita miliki, kita tidak akan pernah puas dengan apa yang kita capai. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketahui apa yang menjadi prioritas kita. Jadi kita harus pintar-pintar dalam memilah mana yang prioritas, mana yang harus didulukan, dan mana yang harus dikesampingkan. Jadi hal yang terpenting dalam hidup kita tuh harus kita jadikan prioritas agar apa yang kita inginkan itu dapat kita capai. Kemudian selanjutnya, belajar mencintai diri sendiri. Ketika kita terjebak dalam quarter life crisis, mungkin kita cenderung mengabaikan berbagai kenikmatan yang sebenarnya kita miliki. Padahal untuk mencapai tujuan dalam hidup, kita tuh perlu menghargai dan mencintai diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi kita tuh harus mulai untuk memperhatikan kebutuhan kita, apa yang kita suka, apa yang membuat kita nyaman, dan apa yang ingin kita coba lakukan. Kemudian mewujudkan mereka satu persatu mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil ini akan membuat hidup kita lebih menyenangkan. Kemudian cara selanjutnya yang saya dapatkan dari berbagai blog, salah satunya yaitu kejarmimpi.id sama alodokter.com. Jadi lakukan hal yang membuat kamu nyaman. Jadi dalam fase transisi yang akan menguras emosi, kita disarankan untuk melakukan hal-hal yang membuat kita nyaman, pasang musik atau olahraga untuk meningkatkan mood, baca buku self-help atau buku-buku motivasi. Kemudian jangan memaksakan diri untuk melakukan hal yang sekiranya tidak akan pernah membuat kamu nyaman. Hal yang paling kamu butuhkan saat ini itu adalah ketenangan dan keyakinan bahwa semua itu akan baik-baik aja. Jadi itu bisa membantu kita mengatasi quarter life crisis ini. Kemudian yang selanjutnya itu cari hobi untuk mengurangi stres dan lebih bahagia. Jadi ada salah satu asisten profesor dari Universitas California, asisten profesor psikologi Mateusz Zawadzki, menganalisa detak jantung dan tingkat stres dari 115 orang dengan rentang usia 20 hingga 80 tahun untuk mencari tahu aktivitas mana yang menghasilkan tingkat stres yang paling rendah. Dan setelah penelitian tersebut, hasilnya responden yang menjalani hobinya memiliki detak jantung dan tingkat stres yang lebih rendah. Selain itu, sebanyak 18% responden juga merasa lebih bahagia setelah melakukan aktivitas tersebut. Kemudian punya aktivitas kegemaran atau hobi bukan hanya berguna untuk menghilangkan penat, tapi ternyata bisa membuat hidup kita tuh lebih sehat. Jadi dikutip dari kompas.com, penelitian terbaru membuktikan bahwa melakukan hobi bisa membuat hidup kita lebih sehat
serta menjauhkan kita dari segala macam penyakit. Selanjutnya yaitu hal yang paling sering dilakukan oleh kebanyakan orang yang mengalami quarter life crisis ini, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Jadi disarankan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain, karena jika kita terus membandingkan diri kita dengan orang lain, kita tuh hanya akan membuang-buang waktu dan membuat kita semakin khawatir. Jadi daripada memikirkan kehidupan orang lain, kita harus mulai mencari tahu sendiri apa keinginan kita. Kemudian saran selanjutnya yaitu ubah keraguan menjadi tindakan. Ketika kita bingung akan suatu hal di dalam hidup, jadikan itu kesempatan untuk kita menemukan tujuan baru. Jadi isi hari-hari kita dengan hal-hal positif untuk menemukan jawaban atas keraguan kita, hingga akhirnya jawaban tersebut datang dengan sendirinya. Kemudian saran yang terakhir, ini adalah saran yang paling sederhana tapi sangat sulit untuk direalisasikan bagi beberapa orang, yaitu bersyukur dengan pencapaian kamu hari ini. Untuk mendapatkan ketenangan batin, kita tuh wajib bersyukur untuk segala hal yang kita capai hari ini. Bersyukur tidak perlu menunggu hasil yang besar. Ada banyak sekali hal-hal kecil yang membuat kita hebat dan unik dibandingkan orang lain. Jadi kita harus bersyukur dengan hal tersebut. Jadi kita tidak perlu menunggu suatu hal itu yang besar lalu bisa kita syukuri. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang kita miliki, bukannya malah aku harusnya seperti ini, aku harusnya seperti ini. Jadi lebih seperti jangan membandingkan seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Dan saran tambahan yaitu temukan motivasi. Jadi motivasi itu bisa didapat dari mana saja, baik dari buku, dari teman, dari film, maupun kita bergabung dalam komunitas ataupun organisasi tertentu yang membantu kita untuk menemukan motivasi kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam video per 3 ini. Semoga dengan apa yang saya pelajari di kelas, apa yang saya pelajari dalam mata kuliah ilmu filsafat ini dapat bermanfaat bagi saya ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part berikutnya.